Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, kita melanjutkan beberapa pertanyaan terkait dengan hadis ke-403 mengenai Ummul Mukminin Aisyah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku mengetahui marahmu dan ridhamu." Ummul Mukminin Aisyah berkata, "Aku katakan, bagaimana engkau mengetahuinya ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Jika engkau ridha, engkau mengatakan benar demi Rabb Muhammad, dan jika engkau marah, engkau mengatakan tidak demi Rabb Ibrahim." Ummul Mukminin Aisyah berkata, "Aku katakan benar, aku tidak menjauhi kecuali namamu." Terkait dengan beberapa hal mengenai peristiwa dalam kandungan hadis tersebut, yakni bagian yang kedua, marah boleh bagi Ummul Mukminin Aisyah kepada Nabi karena adanya rasa cemburu yang merupakan hal yang wajar bagi kaum wanita. Kecemburuan itu tidak muncul melainkan karena rasa cinta yang amat besar, dan marah tidak harus benci. Ini dimaafkan. Ada beberapa kondisi yang kemarin saya sampaikan terkait kecemburuan Ummul Mukminin Aisyah. Di antaranya Bapak dan Ibu, coba jenengan baca beberapa sejarah rumah tangga Rasulullah atau sahabiyah terkait dengan bagaimana menyelesaikan atau menuntaskan persoalan-persoalan rumah tangga. Ada satu peristiwa lain yang menunjukkan kecemburuan Ummul Mukminin Aisyah terhadap istri beliau, yakni Ummul Mukminin Khadijah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sangat mencintai Rasulullah dan terkadang menunjukkan kecemburuannya terhadap istri-istri lainnya. Terutama yang paling beliau cemburui adalah Ummul Mukminin Khadijah, meskipun Ummul Mukminin Khadijah sudah wafat. Ummul Mukminin Aisyah pernah berkata, "Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap seorang wanita sebagaimana aku merasa cemburu terhadap Khadijah, karena Rasulullah sering menyebut-nyebutnya." Namun Rasulullah menjelaskan kelembutan dan penghargaan kepada Ummul Mukminin Khadijah dengan berkata, "Dia beriman kepadaku ketika orang-orang ingkar. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dan dia memberiku anak-anak ketika wanita-wanita lain tidak melakukannya." Ini disampaikan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu menghargai perjuangan Ummul Mukminin Khadijah terkait dengan ketika orang-orang memusuhi, mendustakan Rasulullah. Ummul Mukminin Khadijah mempercayai apa yang menjadi hal yang sangat berat dirasakan oleh Rasulullah. Kita mengetahui bagaimana ketika Rasulullah mulai menyendiri ke Gua Hira, beliau dari Gua Hira pulang mengambil bekal, kemudian kembali lagi. Kita sama-sama tahu menurut sejarah berapa hari Bapak Ibu Rasulullah berada di Gua Hira?
40 hari. Jenengan bayangkan 40 hari seorang suami keluar, pulang hanya mengambil makanan. Dan ketika suatu hari pulang-pulang, tiba-tiba ngreges. Kalau itu ibu-ibu bagaimana? Punya suami sering keluar, mulai-mulai ngreges. Zamiluni. Selimutono dek aku dek kademen aku selimutono. Mulai-mulai ngreges. Ini kalau bukan Ummul Mukminin Khadijah bisa ruame. Sampai belakrak mulai-mulai kademen ya ini. Tapi inilah yang menunjukkan bagaimana beliau Ummul Mukminin Khadijah mencintai Rasulullah, bahkan mendukung beliau. Rumah tangga mulai awal perjuangan yang begitu kuat, inilah yang menjadikan perasaan, ikatan dan kenangan indah Rasulullah tidak bisa hilang dari Ummul Mukminin Khadijah. Dan ini juga yang membuat kemudian Ummul Mukminin Aisyah merasa luar biasa cemburunya. Saya pernah mendapatkan nasihat dari orang tua saya, dari ayah saya. Beliau memberikan nasihat terkait tujuan rumah tangga. Jadi waktu saya menikah, niku biasanya kan ada proses rapak ya. Ketika ayah menyampaikan ke kepala KUA Krian tentang rapak, kata kepala KUA Krian, "Sepaut jenengan mawon sing ngrapaki, kula sungkan." Kenapa? Karena ayah saya juga terakhir pensiun di kepala KUA Krian. Akhirnya rapaknya diserahkan ke ayah saya. Yang nuturi ayah saya yakin menegangkan. Dan diantara yang diingatkan ke ayah saya, tujuannya awakmu rumah tangga itu apa? Berjuang. Kalau mikir-mikir, tujuan rumah tangga berjuang ini sorohmen. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk mendirikan rumah tangga yang islami. Suami dan istri harus sama-sama memiliki tujuan yang sama, yakni berjuang. Sehingga hari ini Bapak dan Ibu, kita diingatkan kembali, tujuan kita menikah itu adalah membentuk rumah tangga yang islami. Jadi tujuan utamanya adalah rumah tangga kita, rumah tangga yang islami. Ini yang kadang seringkali karena tuntutan satu dan lain hal, kemudian visi dan misi yang sama ketika awal berumah tangga itu bisa jadi hilang. Dan di sini mewujudkan hal tersebut butuh perjuangan. Kadang mungkin kita lupa, kemudian diluruskan lagi oleh guru-guru kita. Nah di sini diantaranya terkait dengan pertanyaan. Kemarin ada beberapa pertanyaan dan pertanyaan yang pribadi. Alhamdulillah sudah kami jawab secara tertutup. Namun ada pertanyaan yang sifatnya umum, insya Allah bisa saya sampaikan. Yang pertama, benarkah suami atau istri memiliki hak mengatur siapa yang boleh masuk ke rumahnya? Jadi pertanyaannya adalah terkait dengan bolehkah pasangan kita itu melarang seseorang untuk masuk ke rumah kita. Misalkan seorang istri melarang si A, yang si A ini adalah teman suaminya, untuk datang ke rumah. Begitu juga sebaliknya, suami melarang teman istrinya untuk datang ke rumah misalnya. Apakah boleh demikian? Disampaikan suami atau istri memiliki hak untuk mengatur siapa yang boleh masuk ke rumah mereka demi menjaga kenyamanan dan keharmonisan keluarga, maka hal tersebut boleh dilakukan. Jadi demi menjaga keharmonisan keluarga, karena dikhawatirkan seseorang yang hadir di rumah itu menjadikan rumah tangga tidak harmonis karena ketidakbaikan yang mungkin timbul atau karena masa lalu yang mungkin membuat tidak nyaman sebuah rumah tangga. Maka hal itu secara hukum Islam, secara fikih
diperbolehkan. Kaitannya dengan hal tersebut dalam konteks media sosial hari ini bagaimana? Dalam konteks media sosial, prinsip Islam mengatur hubungan dan interaksi dalam rumah tangga tetap relevan. Suami atau istri memiliki hak untuk berkomunikasi, ini yang penting sekali, perlu dikomunikasikan, perlu dimusyawarahkan. Dan mengatur batasan yang sesuai syariat terkait aktivitas media sosial demi menjaga kenyamanan, keharmonisan, dan keutuhan rumah tangga. Berikut adalah pandangannya. Yang pertama, prinsip dasar dalam Islam. Islam mengajarkan pasangan suami istri untuk satu, saling menjaga kehormatan dan melindungi hubungan. Saling menjaga kehormatan dan melindungi hubungan. Bapak Ibu, menjaga kehormatan ini artinya sesuatu yang ketika diceritakan membuat pasangan kita malu, maka jangan dilakukan. Saya pernah memberi contoh hal yang sederhana. Misalkan dalam rumah tangga ada tidak pasangan yang bisa menyembunyikan kentutnya? Oh, tidak ada. Tidak ada, berarti sama-sama tahu kentut masing-masing gitu. Tapi hal ini ketika diceritakan ke orang lain, apakah jadi hal yang baik? Kumpul konco-koncone, bojoku nek turu gak iso tenang, aku lapo ngorok bawanter misalkan. Apakah ini jadi baik? Justru ini menjatuhkan kehormatan pasangan kita. Maka suami istri punya tugas untuk menutupi aib satu sama lain seperti pakaian. Dan di sini kita diingatkan, istrimu atau istri kalian adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Nanti dicek di surat Al-Baqarah ayat 187. Ini menekankan bahwa suami dan istri bertugas melindungi satu sama lain dari hal yang dapat merusak hubungan. Yang kedua, menghindari fitnah dan bahaya. Rasulullah mengingatkan, tidak ada fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain dari fitnah wanita. Ada salah seorang yang memiliki kalimat begini, aku nek digoda duit isok nolak, digoda pangkat isok nolak, digoda wong wedok lho wangel. Sampai ada kalimat begitu pernah saya dengar. Nah, kita memiliki tantangan atau ujian kita masing-masing. Sampai kalimatnya, nek duit itu kan pasif, nek jabatan kan pasif. Lah wong wedok aktif ya tat. Niki kan angel. Dan jawabannya kemudian adalah ketika kemudian saya ketemu dengan istri dan anak perempuan beliau. Baru kemudian ketemu harus bagaimana. Dalam konteks ini, kaitannya dengan mencegah seseorang masuk ke dalam rumah, dalam konteks media sosial, pasangan bisa meminta tindakan pencegahan seperti memblokir akun tertentu jika interaksi dengan akun tersebut berpotensi menimbulkan fitnah. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, semua itu sangat bergantung kepada iman kita semua. Sebagaimana kemampuan kita, keinginan kita untuk memang benar-benar berhenti. Karena sehebat apapun pasangan kita mencoba melindungi atau mencegah, sakniki niki media sosial niku pinter-pinter. Apapun bisa dilakukan. WhatsApp diblokir, tasih enten liyane, enten Facebook, enten apa malih media sosial ini. Angkatan kita ini masih ada Facebook, ada Telegram, ya. Masih cukup banyak. Wis cek ketok resmi lewat email. Lah ngeweri ini ya, lewat email. Jadi walaupun dicegah seperti apapun, kalau kita memang tidak mau berhenti, hanya Allah yang tahu. Yang ketiga, menjaga keharmonisan rumah tangga. Islam menganjurkan pasangan untuk menjaga komunikasi yang baik dan mendahulukan musyawarah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Yang kedua, mengatur interaksi di media sosial. Berikut adalah beberapa batasan yang relevan dalam Islam.
Yang pertama, menghindari interaksi yang tidak syar'i meskipun di media sosial. Suami atau istri berhak meminta pasangan untuk membatasi atau menghentikan interaksi yang tidak pantas, seperti chatting intensif dengan lawan jenis atau mengikuti akun-akun yang mempromosikan hal-hal tidak sesuai syariat. Yang kedua, transparansi dalam penggunaan media sosial. Tidak ada salahnya bagi pasangan untuk saling terbuka, seperti berbagi informasi tentang aktivitas online mereka. Namun hal ini harus dilakukan atas dasar saling percaya, bukan dengan paksaan. Dan yang ketiga, menghindari postingan yang bisa merusak hubungan rumah tangga. Suami atau istri dapat meminta pasangannya untuk tidak memposting hal-hal yang bersifat pribadi atau merusak citra keluarga di media sosial, sesuai dengan perintah Allah untuk menjaga kehormatan dan martabat keluarga. Bapak Ibu, ini kasuistis dan ini guyonan di antara teman-teman laki-laki. Nah, ini guyonan ya. Tapi bisa jadi mungkin kita temukan. Suatu hari ketika kami para pria berkumpul, kemudian melihat nopo istilahnya DP, profil WhatsApp di grup teman-teman, karena saya teknik mesin dan laki-laki semua gitu. Perempuannya hampir tidak ditemukan ketika saya kuliah teknik mesin dulu. Ketika ada seorang teman, ini guyonan, ada seorang teman yang memajang fotonya dengan keluarganya. Apa kalimat teman-teman yang lain? Dengarin, profilmu ambek keluargamu ono masalah kon ya. Kalimatnya begitu, teman laki-laki. Biasa nih gak tahu ono masalah kon ya. Jadi kok tambah aneh ya, memasang foto keluarga jadi indikator ada persoalan rumah tangga. Tapi niki guyonan Bapak Ibu. Ketika kemudian hari ini kita bisa melihat ketika muncul kecurigaan diatur dalam Islam seperti apa. Yang pertama, tabayyun. Ini yang terpenting. Jadi ada klarifikasi, komunikasi dengan pasangan. Yang kedua, mencari solusi bersama. Yang ketiga, hindari pengawasan yang berlebihan, bahkan suudzon. Mengawasi pasangan secara terus-menerus tanpa alasan yang jelas, itu juga tidak dibenarkan. Yang keempat, media sosial sebagai bagian dari rumah tangga, yakni saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian menggunakan media sosial untuk tujuan positif. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kaitannya dengan hak pasangan kita mengatur seseorang yang dianggap ketika ada yang masuk ke rumah atau masuk ke media sosial mengganggu kenyamanan rumah tangga, mengganggu keharmonisan, maka boleh dilarang atau dalam konteks media sosial boleh diblokir. Karena dikhawatirkan ada bahaya yang lebih mengkhawatirkan. Yang kedua, ketika ada persoalan, prinsipnya adalah saling menghormati dan bermusyawarah. Dan yang ketiga, patuh pada batasan syariat dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun juga yang paling mampu untuk mengetahui dan mengawasi bukanlah kita para pasangan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini berat nih. Jadi Ustaz menjelaskan yang terkait rumah tangga itu tidak boleh disampaikan ke umum gitu ya, kejelekannya. Tapi ini kebalikan, bagaimana seorang suami itu jeleknya bukan main, dalam artian itu sifatnya udah jelek, tapi ditutup-tutupi sambil diselingkuhkan sama istrinya pada orang lain. Gimana Ustaz? Kejelekannya ditutup-tutupi? Iya. Jadi sebenarnya banyak yang tahu kalau dia itu udah jelek. Oh, enggak. Tapi ditutup-tutupi sama istrinya, dia itu baik ini. Oke, baik. Jazakallahu khair. Insyaallah
Sebaik-baik orang ada celahnya, seburuk-buruk orang ada baiknya. Demikian kata pepatah. Bapak Ibu, terkait dengan keburukan seseorang, tugas kita adalah tetap menutupi aibnya. Sekali lagi, ketika ada seseorang yang memiliki keburukan, maka tugas kita sebagai muslim adalah menutupi keburukan tersebut. Kecuali, harus diperhatikan, kecuali ketika keburukan itu mendatangkan bahaya kepada orang lain. Saya ulangi, ketika ada seseorang yang melakukan keburukan, maka tugas kita sebagai seorang muslim adalah menutupinya, agar aib kita juga ditutup kelak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika keburukan itu menimbulkan bahaya bagi orang lain, maka kita sampaikan sekedar siapa yang membutuhkan informasi tersebut atau menanyakan. Contoh, saya pernah mencontohkan, ada gadis baik-baik akan dinikahi oleh seorang laki-laki yang laki-laki ini tidak baik. Nah, apapun ya, mungkin laki-laki ini ya kita anggap bermaksiat kepada Allah. Nah, ketika kemudian jenengan sebagai tetangga ditanya oleh pihak keluarga wanita ini, Pak, yoga kula niki lho badhe angsal si A niku. Si A niku yo napa nurut jenengan? Jenengan tahu kalau si A ini tidak baik. Jenengan merasa, wah aku nek ngomong no eleke, aku lah bongkar aibnya. Itu kita kualik malah. Tapi justru kita sampaikan bahwa si A itu begini, Pak. Jenengan pertimbangkan, harus begitu. Kenapa? Karena khawatirnya gadis yang baik ini terjerumus kepada pria yang tidak baik. Hal itu kita tidak berdosa, tidak bersalah. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada bahaya yang menimpa gadis ini. Contoh kedua, Pak A dan Pak B. Pak B ini memiliki banyak hutang, yang ketika hutang seringkali ngemplang, mboten nyaur. Suatu hari Pak B pinjam ke Pak A. Lah Pak A ini tanya ke jenengan, Pak B ini gitu, badhe utang kula duit. Menurut jenengan pripun? Jenengan semerap, bahkan jenengan itu termasuk korban misalnya. Maka jenengan sampaikan, jenengan hati-hati mawon. Soalnya Pak B ini nek utang, mboten tahu nyaur. Apakah kita berbicara seperti itu dianggap jelek? Tidak. Justru itu kita melakukan kebaikan, menghindarkan saudara kita agar tidak terjerumus ke dalam bahaya. Nah, ini bisa dipilah gitu. Jadi posisi di mana kita hari ini, misalkan seorang suami itu masyarakat mengetahuinya buruk, tapi ternyata kepada istrinya tetap saja baik. Dan istrinya berusaha untuk menutupi keburukan suaminya. Harusnya memang begitu, Pak. Kecuali kalau kemudian ada seseorang yang bertanya dan akan jatuh kepada bahaya. Baru kemudian kita sampaikan agar orang tersebut, fungsinya satu, agar orang tersebut tidak sampai terjerumus dalam bahaya berikutnya. Bisa dipahami jawabannya. Sehingga kita harus hati-hati. Misal tadi saya contohkan, perihal keburukan pasangan kita diceritakan ke orang lain. Pertanyaannya, faedahnya apa? Manfaatnya apa? Apakah menjadikan seorang suaminya semakin bangga karena dia jarang kentut atau jarang ngorok? Apa manfaatnya? Untuk apa? Ini pertanyaannya. Sehingga sekali lagi Bapak dan Ibu, terkait dengan aib saudara kita berusaha untuk menutupinya, kecuali ketika kemudian hal tersebut ditanyakan pada kita, khawatir saudara kita yang lain terjerumus dalam bahaya. Sehingga tidak ada kata lain. Sampai dulu guru saya itu memberikan nasihat terkait dengan qaulan karimah. Qaulan karimah itu
menyampaikan kepada orang tua kita, menunjukkan kepada orang tua kita, mendemonstrasikan kepada orang tua kita bahwa rumah tangga kita itu selalu dalam keadaan baik. Kenapa? Karena orang tua kita sudah semakin lemah ketika ditunjukkan informasi yang tidak baik terkait rumah tangga anaknya, efeknya luar biasa terhadap pikiran beliau, terhadap kesehatan beliau. Kenapa di dalam Islam kaitannya dengan orang tua itu qaulan karimah, seperti orang yang membuat jus atau membuat kopi atau teh, disaring dulu, tinggal enaknya itu yang diberikan. Nah, kaitannya dengan hal ini guru saya mengingatkan, kalau di rumah mertua, ketika berada di rumah mertua, gampang mas, tunjukkan bahwa pelayanan sampeyan terhadap anak mertua itu yang terbaik. Begitu juga sebaliknya, kalau istri saya berada di rumah saya, maka jangan sampai luput, tunjukkan pelayanan terbaik kepada anak mertua. Jadi tunjukkan pelayanan terbaik kepada anak mertua. Maksudnya apa? Jangan sampai kemudian muncul keburukan itu ditunjukkan kepada keluarga. Dan ini ternyata adalah bagian dari bagaimana menjaga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan di ujung pembahasan tadi sekali lagi, fadzakir innama anta mudzakir. Tapi ayat selanjutnya berbunyi lasta alaihim bimusaitir. Jangan baca tafsir. Tugas kita Bapak Ibu, fadzakir innama anta mudzakir. Tetapi kita diingatkan oleh Allah, lasta alaihim bimusaitir. Semua itu Allah Bapak Ibu. Maka tidak dibenarkan kemudian ketika kita berkata seolah-olah itu hanya dari kita. Iya, arek iki biyen nawakal, bendawi no tak tuturi dadi apik. Terlalu hebat itu gitu. Yang bisa merubah hati pikiran seseorang itu Allah. Adapun ketika melalui kita mendapatkan bagian pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah keluarga, rumah tangga yang baik, yang insya Allah kita akan dipertemukan Allah kembali dalam keadaan yang bahagia. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dikembalikan dalam keadaan bahagia, dipertemukan dengan keluarga kita dalam keadaan bahagia di jannah kelak. Dan jangan lupa doa-doa kita selepas sholat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.